Hidayat, sampaikan kepada Ustadz Tasik Ngaji, dan sampaikan kepada umat-umat muslim yang lain. Saya menantang mereka untuk diskusi dengan saya. Jangan gara-gara kalian kalang kabut, kalian membuat video-video fitnah, membuat kabar bohong. Mentang-mentang Muhammad membolehkan kalian bohong dalam 3 hal. Nekat yang nyata. Bentar lagi meweh. Pak Ustadz Tasik Ngaji, jadi ini pesan singkat saya kepada Anda dan Ustadz Abdul Somad. Silahkan Anda email visa Anda, kemudian kontak nomor Anda atau kontak email Anda, ya. Kita akan atur pertemuan di Zoom, tanggal dan jadwal keberangkatan Anda kemari, dan gedung sudah kita persiapkan untuk 200 orang saja, ya, untuk 200 orang, dan debat akan kita open, kita live-kan baik itu di YouTube maupun di TikTok secara bersamaan. Monggo Ustadz Abdul Somad, saya sudah menanti-nantikan Ustadz Abdul Somad selama 2 tahun terakhir. Saya ingin bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Silahkan kirim visa Anda dan kita akan debat face to face dengan Bang Edis dan dengan Sofia Al-Hayat. Saya akan datang dan saya akan jemput secara pribadi Anda di Bandara Internasional Amerika Serikat. Saya rasa itu saja pesan saya. Gitu ya, Pak Ustadz Tasik Ngaji. Jadi ini pesan singkat saya kepada Anda dan Ustadz Abdul Somad. Silakan. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, dicuplikan di awal, ini sangat menarik sekali bagaimana Edis TV memberikan surat terbuka ya kepada Ustadz Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Tasik Ngaji, dan tentu Edis TV juga terbuka terhadap ustadz-ustadz yang lain yang ingin debat, ya kan gitu ya. Dan juga tadi kita dengarkan dari Ustadz dari Ibu Sofiatul, maksud saya teman-teman sekalian, dia juga menyampaikan hal yang sama. Dia tantang Ustadz Abdul Somad dan juga Tasik Ngaji untuk berdiskusi face to face, karena beberapa waktu yang lalu itu si Tasik Ngaji itu mengajak, ya, dia katanya dengan senang hati menerima tantangan debat dari Edis TV. Yang kedua, terkait daripada pernyataan saya tantang debat kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Tasik Ngaji. Silahkan, kami menyanggupi itu dan kami sangat setuju untuk kita mengadakan debat. Tetapi saya menginginkan debat itu tidak terjadi di TikTok, di mana kita langsung tatap muka. Kita adakan pertemuan dan kemudian di sana ada moderator yang akan mengatur jalannya perdebatan. Ya kan? Tapi dia tidak mau dilakukan di TikTok karena ada sound card. Ada ketawa-ketawa begini kawan-kawan. Ya kan? Jadi dia tidak mau. Dia minta Edis TV datang ke Indonesia. Ini alasan yang memang tidak masuk akal kawan-kawan. Terima tantangan debat tapi tidak mau debat di TikTok. Ya udah, atur debatnya di Zoom. Atau aturlah ya. Saya bisa jadi moderator lah, begini saja Tasik Ngaji ya. Saya bisa jadi moderator di TikTok. Saya pastikan ya bahwa narasumber baik dari pihak kalian maupun nanti dari pihak Edis TV dan Ibu Sofiatul tidak akan menggunakan shortcut. Tidak akan. Kita buat suasananya hening. Begitu ya. Saya bisa jadi moderator. Silakan di TV Laskar Kristus juga barangkali. Jika mau secara media ya. Tapi kalau ada face to face, maka seperti yang dikatakan oleh Ibu Sofiatul tadi. Anda urus visa Anda, ya kan? Tentu saja tiket dong, ya kan gitu. Ya, dan barangkali kalau dibicarakan dengan baik, mungkin Ibu Sofiatul dan STV akan belikan tiket buat kalian, ya kan? Untuk kemudian kalian datang ke Amerika bersama dengan Ustadz Abdul Somad, ya kan? Lalu biaya gedung kan sudah ditanggung oleh Ibu Sofiatul. Ya, itu audiensnya bisa dihadirkan sebanyak 200
orang, ya. Kata si Ibu Sufiatul. Dan saya percaya bahwa kalian akan aman, ya kan? Edis TV juga dan Ibu Sufiatul akan aman, ya. Jadi kalau Anda ngotot-ngototan untuk Anda kemudian minta mereka debat di Indonesia, itu tidak akan terjadi, bro. Mereka bukan orang bodoh. Iya kan? Sudah tahu bahwa saat ini saja, ya kan? Sudah banyak ancaman kepada mereka. Bahkan ada yang mau melaporkan mereka ke Dubes Belanda, ya kan? Oh, Ibu Sufiatul juga ada yang mau dilaporkan karena dia injak Al-Quran berwaktu yang lalu, ya kan? Ya, tapi sebenarnya dia membalas situan logika waktu itu, ya. Ya. Dan Ibu Sufiatul juga pun punya tujuan waktu itu karena dia bilang begini loh. Ketika kalian hina-hina Tuhan Yesus, itu sama halnya ketika orang Kristen menghina Al-Quran. Ya, bahkan ya menganggap atau menodai Al-Quran lah, kurang lebih seperti itu ya. Kalian marah. Gitu. Tapi kenapa kalian tidak berpikir ketika kalian menghina Tuhannya orang Kristen, menghina Tuhan Yesus? Nonot lah, bicara masalah important lah, loyo lah, ya kan? Bahkan cuma lebih parah lagi gitu ya. Aduh, narasi-narasi liar yang dibangun, ya, itu sangat menyakiti, ya kan? Nah, ketika Edis TV saat ini membalas dengan cara santainya, kalian anggap sebagai penista agama. Maka nyatalah bahwa ketika Kristen membahas Islam itu penistaan agama. Ketika Islam membahas Kristen seenaknya, itu bukan penistaan, tapi dakwah. Ya, itu dakwah. Nah, maka ini perbedaan-perbedaan seperti inilah sehingga Ibu Sufiatul dan Edis TV itu tidak akan mau debat di Indonesia. Nah, kalau kalian mau debat di Amerika, di sana tidak ada undang-undang penistaan agama, kawan. Ya kan? Jadi Anda mau ngomong apapun juga silakan. Anda mau hina Tuhan Yesus juga silakan. Demikian juga sebaliknya ketika mereka nanti akan membahas tentang Nabi Muhammad. Tapi kalau di Indonesia, langsung diborgol, kawan. Langsung ditangkap itu. Ya kan? Jadi Tasik Ngaji ini adalah jebakan Batman. Ya kan? Oh, saya tidak mau debat di TikTok. Kalau memang jantan, kalau mau Edis TV, saya tantang kembali. Tapi kiranya debat itu dilaksanakan secara offline, face to face di Indonesia. Tasik Ngaji berani enggak tantang di luar negeri gitu? Ya kan? Mungkin nanti Anda bahas dan balas ya VT dari Ibu Sufiatul itu. Lalu jangan ajak di Indonesia lah ya. Jadi kalau Anda mengajak ke Indonesia, saya secara pribadi pun bilang bahwa Anda pengecut. Jujur. Ya, ini dengan hati paling dalam. Tasik Ngaji, ya kan? Saya katakan bahwa Anda pengecut jika kemudian Anda tantang lagi tapi Anda hadirkan di Indonesia. Oh, kan Edis TV orang Indonesia, Ibu Sufiatul kan orang Indonesia. Wey, tunggu dulu. Mereka sudah menjadi warga negara Amerika. Ya kan? Nah, kalau Anda mau, carilah negara yang tidak ada undang-undang penistaan agama. Maka saya percaya Edis TV dan Ibu Sufiatul akan hadir. Ya kan? Jadi ya memang secara pribadi teman-teman sekalian, ya, saya pengen memang itu ada debat, apalagi Ustaz Abdul Somad. Pengen sekali ya, saya mau lihat bagaimana Ustaz Abdul Somad ini bisa berdiskusi, berdialog, ya kan, dengan orang Kristen seperti Edis TV dan Ibu Sufiatul. Ya, saya pengen tahu, saya penasaran bagaimana dia paham tentang kekristenan yang katanya lebih Kristen dari orang-orang Kristen. Saya barangkali senang ya ketika melihat nanti debat ini akan dilaksanakan. Wow. Ya, saya akan siapkan waktu saya deh. Kalau itu di live kan saya akan tonton live, kawan-kawan. Ya. Dan saya percaya orang-orang Kristen semua juga akan menantikan hal yang sama, ya. Jadi sebagai pesan untuk Tasik Ngaji, ya, saya juga dengar ya, tadi saya tonton video Domba Suci. Itu sudah 4 hari belakangan ini Tasik Ngaji tidak buat video sama sekali. Saya tidak tahu apakah hari ini sudah buat video atau belum. Ya. Semenjak sudah digaungkan bahwa debat, ya kan, dengan Edis TV dan Ibu Sufiatul, dia bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Nah, itu apakah gara-gara itu sehingga kemudian Tasik Ngaji tidak buat video? Ya, tapi
Mudah-mudahan saja bukan karena itu kawan-kawan, tapi mungkin ada urusan-urusan yang lain. Ya kan? Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya, poin terakhir saya dalam video ini saya sampaikan kepada Tasik Ngaji, ya. Kalau Anda mau di TikTok, ya kan, bisa, ya kan, bisa. Jadi nanti perjanjiannya nggak usah pakai sound card, ya kan, supaya tidak ada ketawa-ketawa, tepuk tangan dan segala macam, supaya tidak ada begitu ya. Nanti murni saja. Gitu. Saya percaya Edis TV dan Ibu Sofiatul juga akan bersedia. Tapi ingat ya, secepatnya Anda hubungi Ustaz Abdul Somad, karena itu yang cocok teman Anda, ya kan. Lalu kemudian Anda diskusi gitu. Kita nanti akan lihat seperti apa ya cara Anda untuk berargumentasi, mempertanggungjawabkan iman Anda secara Islam. Jangan berpikir bahwa orang Kristen tidak paham Islam. Jangan berpikir orang Kristen tidak bisa membahas Islam. Bisa. Saya pribadi pun bisa, kawan-kawan, bisa. Hanya ya kan, tahu sendiri resikonya toh. Kalau Anda bahas di Indonesia ya memang jeruji tempat Anda, kawan-kawan. Apalagi pakai cara-cara Edis TV sama Ibu Sofiatul. Aduh. Ya. Saya kira ya teman-teman jangan ya. Untuk orang-orang Kristen yang open camp seperti Bang Laskar ya jangan ya. Cukup si anak Batak yang sudah jadi korban, ya kan? Cukup Yusuf Manubulu yang sudah jadi korban. Cukup Bapak Muhammad KC yang sudah jadi korban. Cukup Bapak Garasia Pelo yang sudah jadi korban, ya kan? Cukup Bapak Yusuf Roni, cukup Bapak Pendeta Saiful Ibrahim yang sudah jadi korban, ya kan? Dan masih banyak lagi kawan-kawan yang telah menjadi korban karena membahas Islam di Indonesia, ya kan? Edis TV dan Ibu Sofiatul mereka aman karena mereka tidak terkena undang-undang penistaan agama karena mereka tinggal di luar negeri, ya kan? Jadi sekali lagi silakan kita nantikan teman-teman ya, share video ini, dukung Tasik Ngaji dan Ustaz Abdul Somad supaya terjadi debat di Amerika. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.